saudara-saudaranya bahwa Yesus sudah bangkit. Kenapa dia bangkit? Sebab ia dari mulanya bukan manusia. Dia adalah Allah. Allah itu adalah spirit being. Dia adalah makhluk, tetapi makhluk yang roh, yang tidak sama dengan kita. Kalau manusia adalah makhluk, tapi makhluk darah dan daging. Allah tidak demikian. Malaikat juga tidak seperti manusia. Tetapi Yesus itu oleh sebab jatuh kasihan kepada manusia, memilih untuk menjadi manusia, dia berinkarnasi dari roh menjadi darah dan daging supaya ia boleh berhubungan dengan manusia. Dengan menjadi manusia, ia berbicara dengan manusia, memberikan pertolongan kepada manusia. Dia hidup sebagai manusia seperti kita. Dia merasa lapar, dia merasa lelah, dia merasa sedih, dan lain-lain sebagaimana kita. The Word was made flesh, according to John 1:1. In the beginning, there was the Word. The Word was with God, and the Word is God. Lalu kemudian ayat 14 dikatakan, and the Word was made flesh. Itu firman menjadi manusia, tinggal di antara manusia. Dan kami, menurut Yohanes yang menuliskan ini, kami telah menyaksikan dari hal dia. Luar biasa saudara-saudara sekalian. Itulah Yesus yang memberikan perkabaran kepada Yohanes untuk orang-orang Kristen, untuk membuka akan tirai masa depan dari orang-orang Kristen, tirai masa depan dari dunia ini. Dunia tidak akan terus-menerus di dalam dosa dan pemberontakan. Sekali waktu dunia ini akan dihentikan dari pemberontakan melawan Allah. Karena Yesus yang telah bangkit ke sorga berjanji untuk datang kembali. Wahyu berapa itu? Wahyu 16 ayat 15. Aku akan datang segera, memenuhi apa Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3. Aku akan datang kembali. Jadi doa Wahyu pasal 22 ayat 21, datanglah ya Tuhan Yesus. Itu akan terjadi. Tetapi orang-orang Kristen harus melihat bagaimanakah peristiwa di bumi ini akan menuntun kita kepada akhir dunia ini, supaya kita ini selamat dari malapetaka besar yang akan terjadi. Kalau saudara baca Efesus 1 ayat 15 sampai 18, Paulus mengucapkan doa di Efesus dan untuk orang Efesus. Apakah yang ia doakan? Ia mendoakan agar supaya jemaat Efesus itu mendapatkan penyataan wahyu dari Yesus Kristus. Dan ini nanti terjadi 30 tahun kemudian ketika Yohanes dikirim ke Patmos, lalu kemudian ia mendapatkan dari Tuhan hal-hal yang segera akan terjadi. Dan ini menuntun kita berpikir seperti yang diucapkan oleh Nabi Amos dalam Amos pasal 3 ayat yang ke-7. Amos 3 ayat 7, Tuhan tidak akan melakukan sesuatu sebelum ia menyatakan kepada hamba-hambanya, ialah para nabi. Jadi kalau begitu, Yohanes adalah salah satu nabi selain daripada rasul yang diutus. Dia mendapatkan dari Tuhan apa yang harus terjadi supaya diketahui oleh orang-orang yang percaya, dan ia akan melihat bagaimana kebenaran yang ia terima dari Tuhan diterima oleh orang-orang percaya, dihidupkan, lalu kemudian jadi berkat bagi gereja. Mari kita lihat beberapa ucapan berkat sebagai pendahuluan dari seminar Wahyu ini. Dalam buku Wahyu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 berkat yang saya kutip di sini. 1. Wahyu pasal 1 ayat 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Siapa yang berbahagia? Yang membaca, yang mendengar, dan yang menurut. Kalau hanya membaca, mendengar, tidak komplit bahagianya. Harus menurut. Kenapa perlu menurut?
sebab waktunya telah dekat. Yang dikatakan di sini sudah sangat dekat akan terjadi. Dan kemudian Wahyu 14 ayat yang ke-13. Apa dikatakan di sana tentang orang-orang mati? Berbahagialah mati dalam Tuhan. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sejak kapan? Sekarang ini. Kapan waktu yang disebutkan sejak sekarang ini? Sejak buku Wahyu ini diberitahukan kepada gereja. Orang-orang yang mati dalam Tuhan sesudah mengenal akan buku Wahyu ini, kebenarannya, berbahagialah mereka. Saya senang kalau mati sekarang. Banyak orang mati yang saya lihat dimasukkan di dalam internet, turut berduka. Dan banyak orang-orang yang saya kenal karena dari tanah air. Dan saudara dari Sumatera tentu kenal orang-orang yang disebutkan telah meninggal. Mereka itu yang meninggal di dalam Tuhan, dikatakan ini berbahagia. Yang lain, Wahyu 16 ayat 15. 16 ayat 15 dikatakan di sana, lihatlah aku datang seperti pencuri. Saya sudah sebutkan ini tadi. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Ini adalah berita yang diumumkan ketika 7 kutuk sedang berlaku di atas dunia. Tiba-tiba dia potong di tengah. Sementara 7 kutuk dicurahkan, Tuhan berikan pekabaran khusus supaya pikiran manusia tidak tertuju hanya pada kutub pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, enam, ketujuh, tetapi di tengahnya diingatkan, aku datang segera. Berbahagialah orang yang berjaga-jaga. Jadi kita akan melewati masa yang sukar ini. Kita akan berbahagia bila kita memusatkan perhatian kepada Yesus. Lalu kemudian Wahyu 19 ayat yang ke-9. Apa yang dia katakan di sana untuk menjadi kebahagiaan bagi kita? 19 ayat 9. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba itu. Katanya lagi padaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Berbahagialah orang yang diundang ke pesta. Pesta siapa itu? Pesta perjamuan anak domba. Siapakah anak domba itu? Yohanes 1 ayat 9. Yohanes Pembaptis menunjuk kepada dia yang berjalan di antara orang banyak. Lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Siapakah dia? Yesus Kristus. Jadi di dalam kitab Wahyu ada sekitar 140-an kata anak domba, anak manusia yang kata ganti sama dengan itu. Dalam 3 pasal yang pertama saja sudah akan melihat nama-nama itu diulang-ulangi, menunjukkan kepada kita bahwa pusat pelajaran buku Wahyu ini tentang siapa? Yesus. Hanya Yesus. Supaya kita melihat bagaimana kita berhubungan dengan dia dalam soal keselamatan kita dan selagi di dunia. Betapa dia akan memberkati kita bila kita memusatkan perhatian hanya kepadanya. Karena hanya dialah yang Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya dia adalah Logos, firman. Dia juga adalah Allah. Dan dari dia, melalui dia, segala sesuatu diciptakan. Dan untuk menjangkau manusia, dia jadi manusia supaya dia boleh berhubungan secara emosi dengan manusia. Untuk mengantar manusia kembali kepada Bapaknya.